berusaha untuk mencari ridha Allah Ta'ala dan mendekatkan diri kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan melanjutkan kembali yaitu tentang bagaimana kecerdasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kecerdasan itu nampak di dalam muamalahnya Nabi SAW dan bagaimana keindahan strategi Nabi di dalam bergaul dengan masyarakat dari segala macam level dan tingkatannya. Bagaimana beliau itu bisa menjadi pribadi yang nyaman untuk mereka, menyenangkan hati mereka. Kemudian sambil beliau juga menyampaikan kebenaran yang mana kebenaran itu beliau bawa dengan cara yang lembut dan dengan ucapan yang indah. Jadi di pertemuan kali ini, di bagian bukti ke-9 daripada kecerdasan akal Nabi adalah bagaimana sikap Nabi SAW di dalam bermasyarakat. Bagaimana Rasulullah SAW yang ketika itu diutus di tengah orang-orang yang wataknya itu sangat keras, dan beliau itu bisa menjadikan orang-orang yang wataknya keras itu menjadi orang yang cinta kepada beliau, bahkan nyaman dengan beliau dan juga cinta dengan beliau. Nah, itu apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, itu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, Ra'sul aqli ba'dal imani billah at-tawaddud ilan nas. Intinya akal setelah orang itu beriman kepada Allah adalah menjadikan pribadi yang dicintai oleh masyarakat. Beliau Rasulullah SAW, beliau itu berperilaku sangat baik bahkan kepada orang-orang yang bodoh, orang-orang yang masih keras. Kenapa? Agar beliau tidak mendapati kebodohan mereka. Dan untuk menarik hati mereka, agar mereka itu bisa menjadi orang yang diarahkan sesuai dengan jalan yang benar. Jadi Nabi SAW itu ngadepin berbagai macam kelompok. Ada orang-orang yang terhormat, ada kalangan terpelajarnya, ada kalangan, premannya, ada kalangan orang-orang, kalau mungkin bahasa Jawa itu priayinya gitu, dan lain sebagainya. Itu semua kalangan itu bisa nyaman ketika kumpul dengan Rasulullah SAW. Nah, itu kehebatannya Nabi. Karena kalau ada orang yang biasa ngadepi preman nyaman dengan dia, tapi belum tentu orang-orang yang kaum terpelajar atau kaum ningrat itu nyaman dengan dia. Gitu. Tapi ada orang pula yang kaum ningrat akan nyaman dengan dia. Tapi preman akan canggung, sungkan dengan dia. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW, dari semua kalangan itu nyaman dengan Rasulullah SAW. Itu termasuk kehebatan akhlaknya Nabi SAW. Di dalam riwayat hadis sahih, yaitu daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, sebenarnya seseorang meminta izin untuk berjumpa dengan Nabi. Ketika Nabi lihat yang datang ini, Nabi mengatakan, bi'sa akhul ashirah. Atau riwayat yang lain, bi'sa ibnul ashirah. Aduh, ini orang yang paling buruk ini. Falamma jelas Nabi duduk dengan dia, tatallaqan Nabi SAW fi wajhi wan basata ilaih. Maka Nabi SAW itu menampakkan ekspresi wajah yang ceria, kemudian bertutur kata dengan sangat lemah lembut kepada dia. Berkata dengan sangat halus. Nah, ketika orang itu pergi, kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, hina ra'aita ar-rajula qulta lahu kadza wa kadza. Ya Rasulullah, ketika kau lihat orang itu kan kau mengatakan ini orang buruk, ini bukan orang baik. Tsumman talaqta fi wajhik. Kemudian kamu berwajah ceria di hadapannya, wan basatta ilaihi, dan kamu bercengkerama, berlemah lembut dengan dia. Kata Nabi, kemudian berkata pada Siti Aisyah, ya Aisyah, mata ahidtini fahasyan. Hai Aisyah, kapan engkau itu mendapati aku sebagai orang yang suka berkata-kata keji? Inna syarran nasi manzilatan indallahi yaumal qiyamah man tarakahun nas ittiqa'a syarrih. Sesungguhnya orang yang paling buruk derajatnya di sisi Allah Ta'ala di hari kiamat adalah orang yang masyarakat, orang itu meninggalkan dia karena khawatir mendapati keburukannya.
Dalam riwayat yang lain, ittiqa'a fuhsyih. Orang yang menghindari dia kenapa? Aduh, kalau deket dia nanti ngomongnya nggak enak didengar, perbuatannya nggak enak didengar. Jadi saya harus menjauhi dia. Itu orang yang paling buruk di sisi Allah di hari kiamat. Orang yang kelakuannya seperti itu. Nah, kemudian Nabi SAW ketika orang itu datang tadi, ini orang dikatakan dapat julukan ahmak, orang yang goblok, orang yang tolol. Maka riwayat itu namanya julukannya dia ini pemimpin dari suku. Jadi al-ahmak al-muta, orang goblok tapi ditaati. Itu ada dari mungkin sukunya lebih goblok lagi mungkin. Orang yang udah ini orang sangat bodoh ini. Tapi Nabi SAW enggak terus, oh kamu preman ya, saya pakai cara preman ngadepi kamu. Enggak. Nabi SAW dengan kalimat-kalimat yang lembut dan dengan cara-cara yang baik. Nah, cara-cara yang baik ini itu yang dinamakan adalah mudaroh. Ada mudaroh. Itulah. Dalam bahasa pergaulan diistilahkan dalam syariat itu ada dua. Ada namanya mudaroh, ada namanya mudahanah. Mudaroh itu nanti kita akan jelaskan. Kalau mudahanah itu penjilat. Jadi kita ini suruh bersikap baik kepada manusia, cuma bukan suruh jadi penjilat. Jadi bukan penjilat biar gimana cara biar semua orang cocok sama saya, enggak. Gitu. Itu namanya bukan penjilat yang sampai akhirnya mengorbankan urusan agama, enggak. Nanti kita akan bahas apa mudaroh dan apa mudahanah. Gitu. Itu nanti akan kita bahas. Dan di sini juga ada pembahasannya. Dan ini menunjukkan betapa cerdasnya Nabi SAW. Nah, begitu. Nah, teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah Ta'ala, walidha qala al-ulama'u hadha al-hadithu aslun fil mudarati wa farraqu bainal mudarati al-matlubah wa bainal mudahana al-madhmumah. Ini hadis ini tadi, sikap Nabi SAW ketika berjumpa dengan orang yang buruk tadi itu, yang kelakuannya buruk tadi itu, bagaimana Rasulullah SAW itu bisa mengelola sikapnya sehingga orang itu juga nyaman dengan Nabi, itu namanya mudaroh. Namun harus dibedakan, ada yang namanya mudaroh yang itu memang diperintahkan kita bersikap seperti itu. Ada pula namanya mudahanah, yaitu sifat penjilat. Annal mudarata hiya badlud dunya li salahi amri dunya awiddin aw salahi dunya wa dini ma'an. Mudarah itu yang dimaksud adalah menyerahkan. Jadi kita merelakan urusan dunia untuk kebaikan urusan dunia atau agama, atau kebaikan urusan dunia dan agama kita. Contohnya merelakan memberikan dunia itu adalah layyinul kalam, ucapan yang lemah lembut. Wa tarkul ighlad fil qaul, meninggalkan ucapan yang keras. Warifqu bil jahili fit ta'lim. Kemudian pelan-pelan kalau menjelaskan ilmu kepada orang yang belum mengerti. Kemudian bersikap juga lemah lembut pelan-pelan kalau mencegah orang yang fasik berbuat kefasikannya. Kemudian meninggalkan bersikap keras kepada orang yang fasik selama dia tidak menunjukkan kefasikannya. Ataupun juga tidak bersikap mengingkari keburukan dengan sikap yang keras berlebihan hingga akhirnya dia itu gimana caranya tetap meninggalkan keburukan yang dia lakukan, tapi tidak dengan cara-cara yang mungkin agak frontal atau agak keras dari kita. Nah, di sini kita akan membahas sedikit tentang mudaroh dan juga mudahanah. Adapun Imam Al-Qastalani belum mengatakan mudaroh itu hukumnya mubah. Jadi malah hukumnya sunnah. Imam Al-Hafidh Az-Zarqani mengatakan mungkin bisa jadi sunnah atau malah mungkin wajib. Bahkan dalam riwayat Imam Ad-Dailami di Musnad Al-Firdaus dari Siti Aisyah, hadis marfu, Nabi SAW mengatakan innallaha amarani bi mudaratin nas kama amarani bi iqamatil faraid. Allah Ta'ala itu memerintahkan aku untuk bergaul dengan masyarakat itu dengan cara-cara yang baik. Sebenarnya Allah Ta'ala memerintahkan aku untuk melaksanakan amalan-amalan yang wajib. Kata Ibn Adi dan Imam At-Tabari dari sahabat Jabir, mudaratun nas shadaqah. Artinya bersikap baik kepada manusia itu adalah dianggap sebagai suatu sedekah. Nah.
Adapun mudahana menjilat itu badluddin li salahid dunia. Merelakan urusan agama tapi demi kebaikan dunia, dan ini tercela. Sesungguhnya Allah Ta'ala sudah membebaskan nabinya daripada sifat tercela tersebut. Allah Ta'ala berfirman, waddu law tudhinu fayudhinun. Orang-orang kafir Quraisy itu, mereka inginnya Nabi itu jadi penjilat kepada mereka, dan nanti mereka juga akan jadi penjilat kepada Nabi. Jadi, ya agamamu salah tapi nggak apa-apa ada. Nanti sikap orang-orang kafir juga, ya kamu agamamu juga salah tapi ya nggak apa-apa. Jadi begitu loh. Jadi tidak mau untuk sama-sama bersikap menjalankan ajaran agamanya. Kenapa? Karena mau menjilat tadi itu. Dan Nabi SAW itu mudarah, tapi Nabi tidak pernah mudahana. Gitu. Nah, daripada Amr bin As radhiyallahu anhu bila berkata Rasulullah SAW itu menghadapkan dirinya kepada orang yang terburuk dari suatu kelompok, orang yang terburuknya, tapi itu tetap bersikap ramah untuk menarik hati mereka agar mengikuti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ya, ini sudah saya terjemahkan, ini saya jelaskan biar paham. Saya ulang lagi. Ada sikap namanya mudarah, ada sikap namanya mudahana. Gitu. Contoh, kita mau nggak mau harus berinteraksi dengan orang yang nggak baik. Karena ada suatu kondisi harus benar dengan orang yang tidak baik. Orang ini fasik, orang ini pelaku kemungkaran. Fasik, nggak benar, pelaku kemungkaran. Gimana sikap kita? Kita bisa ngambil sikap berdasarkan, oh kita mau tegas mengikuti syariat, ya boleh, boleh. Itu nggak diharamkan. Kamu haram, kamu zalim, kamu ini, kamu itu nggak diharamkan. Silakan ada mengambil sikap begitu, secara syariat boleh. Tapi Nabi SAW beliau mengambil sikap yaitu setelah beriman, kecerdasan akal seseorang itu adalah bagaimana dia memposisikan dirinya agar semua orang tuh nyaman dengan dia. Termasuk orang fasik ini juga gimana cara biar nyaman dengan dia. Sehingga dia tetap menunjukkan wajah yang ramah, bersikap lemah lembut, dan ngobrolnya juga bisa nyambung. Tujuannya apa? Biar orang itu nyaman dengan Nabi. Nanti kalau sudah nyaman dengan Nabi akan bisa memberikan nasihat. Itu namanya mudarah. Gimana caranya? Kita nih merelakan urusan dunia seperti ya wajar. Senyum kan urusan dunia nih, remeh. Senyum, kata-kata lembut kayak tadi yang dijelaskan, pelan-pelan gitu. Nah, cuma kita nggak boleh mudahana. Mudahana itu apa? Merelakan agama kita. Contoh, kita mau ketemu sama orang ini orang fasik. Terus kita misalkan diajak minum minuman keras bareng. Yuk, saya minum bareng enggak? Saya untuk mengambil hati dia, saya minum bareng dulu. Nggak bisa. Ini namanya merelakan agama. Kamu kehilangan agamamu. Atau ketika kita ditanya tentang suatu hukum agama, ini hukumnya gimana? Kita tahu ini hukumnya jelas-jelas haram. Kita mengatakan, ya ini masih bisa diatur, ada pendapat ulama. Kita gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya kita semuanya itu kehilangan agama kita hanya untuk mencari dunia. Pengen dapat kedekatan dengan orang yang penting, tapi akhirnya kita menghinakan agama kita. Dengan apa? Dengan kadang-kadang sampai mengatakan yang haram itu halal, atau haram itu bisa diatur, haram itu bisa dikondisikan, atau kita rela berbuat yang diharamkan. Perlunya apa? Untuk mencari urusan dunia. Itu namanya seorang penjilat. Maka termasuk penjilat adalah ketika memuji orang yang jelas berbuat keharaman, tapi kita puji sengaja keharaman itu yang dilakukan di depannya, untuk agar dia itu senang sama kita. Itu namanya penjilat. Mudarah nggak begitu. Bersikap baik, tapi nggak sampai urusan agamanya itu ternodai. Itu namanya mudarah. Ya, ada namanya mudaratun nas, ada namanya mudahatun nas. Orang yang beriman mudaratun nas, tapi bukan mudahana. Nabi SAW sama orang-orang kafir, Nabi menyapa mereka enggak? Menyapa, bersikap lemah lembut enggak? Lemah lembut. Tapi urusan tertentu Nabi menunjukkan sikap. Contoh, ketika mereka ngasih tawaran, yuk nyembah Tuhanmu sehari, nyembah Tuhan kami sehari. Nabi sempat mikir, saya nyembah Tuhan mereka, nggak mungkin saya ikut mereka. Tapi kalau mereka nyembah Tuhan saya, mungkin mereka ikut saya. Nah, itu turunlah firman Allah Ta'ala, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu. Enggak ada. Aku nggak menyembah apa yang kalian sembah.
Begitu. Artinya apa? Urusan-urusan prinsip dalam agama, Nabi SAW itu bisa mengambil sikap dan beliau tidak mau merelakan urusan agama hanya demi urusan dunia. Tapi itu urusan dunia direlakan tidak ada masalah. Tapi yang penting urusan dunia dan agama itu bisa berjalan dengan baik. Itu adalah namanya mudaratun nas. Semoga ini bisa dipahami ya. Bisa dipahami karena ini satu ilmu yang sangat penting yang mungkin bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Itu mudaratun nas. Nah, kemudian antara pembahasan berikutnya adalah tentang di antara salah satu bukti yang pembahasan mengelola masyarakat udah saya anggap selesai. Karena itu sikap Rasulullah SAW itu, dan nanti kita akan lihat bagaimana Nabi SAW itu orang-orang Mekah yang baru masuk Islam di Fatuh Mekah dapat hadiah yang banyak dari Nabi. Itu bukan tanpa misi. Hasilnya apa? Lihat orang-orang Mekah ketika dikabari wafatnya Nabi, mereka nggak ada yang murtad. Nah, karena momen Islam mereka yang singkat itu Nabi SAW berhasil menanamkan di dalam hati mereka cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kehebatannya Rasulullah SAW. Ini bagaimana cara-cara seperti inilah ini yang penting untuk kita tempuh dalam kehidupan agar kita betul-betul bisa menjadi pribadi yang baik, pribadi yang menyenangkan, pribadi yang semua orang nyaman dengan kita tanpa kita kehilangan prinsip-prinsip di dalam ajaran agama kita. Itu yang penting untuk kita pegang. Yang kelima, jadi orang itu apa? Perlu kecerdasan. Jadi orang itu kalau cuma ngamuk itu tidak pakai pikir. Tapi bersikap merubah, jadi menghilangkan kemungkaran itu kadang-kadang nggak perlu pakai mikir, cukup dengan kekuatan. Tapi gimana caranya merubah kemungkaran jadi kebaikan itu perlu pakai mikir. Gimana itu kita kalau lihat para wali songo itu tradisi yang awalnya haram itu bisa dirubah sama mereka jadi tradisi kebaikan. Gitu. Alhamdulillah kita pernah ada satu pengalaman. Waktu itu kita ngisi di satu wilayah pelosok, itu ada pengajian rutin, itu masih sangat dasar, kita ngajar fikih di situ. Sampai akhirnya ada permasalahan. Waktu itu generasi muda yang sudah belajar agama itu ribut dengan generasi tua yang ketika itu setiap mau apa tuh musim panen atau musim tandur itu naruh di pinggir sawah nasi ayam tandur ya, nasi ayam sambal, taruh di pinggir-pinggir sawah nasi ayam sambal. Katanya yang tua nyenengkan yang jaga sawah. Dikira kalau ada jin atau roh halus makan ayam sama sambal. Dikira jin doyan sambal apa? Doyan sambal bisa ada yang mencret-mencret berarti itu. Tidak mungkin. Nah, itu nyentuh ini kita tradisi. Karena orang itu ngono kuwi musyrik. Enggak boleh begitu, itu musyrik dan sebagainya, ribut. Ada keributan ini enggak ada titik temu sampai akhirnya dibawa ke pengajian. Akhirnya ditanyakan. Kelompok muda ada, kelompok tua ada. Yang tua ya sama marah-marah karena dianggap saya pasti sependapat dengan yang muda. Nah, pasti sudah mukanya sudah ada, tapi gini aja. Bisa ngasih apa? Nasi, ayam, itu tetap dilaksanakan. Cuma tempatnya berubah. Bukan di pojok sawah, tapi dikirim kepada tetangga yang nggak mampu. Tetap biasa ngasih, tetap itu tidak dihilangkan, tapi tempatnya tidak turun di pojok-pojok sawah, tapi kepada yang tetangga yang nggak mampu. Dan saya jelaskan, Pak, jangan kira tuh yang makan tuh roh halus, bukan roh halus, Pak. Yang makan tonggomu sing keluwen. Tetanggamu yang kelaparan yang makan, Pak. Roh halus kok kasih ingkung, kasih sambal, timun. Terus habis. Saat timun entek kabeh. Piringnya ada. Loh, piringnya enggak dimakan. Nah itu, kadang-kadang tua, polos. Hatinya bersih karena mungkin dengar dari yang pendahulu-pendahulunya ada yang ngajari begitu. Akhirnya selesai damai. Yang tua merasa tradisi tetap dijalankan, yang muda merasa tidak ada malah justru itu adalah kebaikan. Itu. Nah itu namanya antara menghilangkan kemungkaran dengan merubah kemungkaran itu beda. Nah, itu beda. Tapi mungkin ada saat di mana ketegasan diperlukan. Kita tidak menutup mata. Mungkin
Satu ketegasan diperlukan, ya harus bersikap tapi ketika masih ada jalan lain, selain dengan kita harus menggunakan kekerasan, maka utamakan jalan lain dulu selain menggunakan kekerasan. Kekerasan pun memang sudah harus digunakan pun, itu ada tanda kutipnya di dalam aturan syariat. Dan ilmu ini itu dipahami oleh para ulama. Ada salah satu nasihat ulama yang ada dalam kitab Faidul Qadir. Dikatakan begini, kamu itu hidup di masyarakat, kalau kamu dengar ucapan orang lain yang nggak enak, orang ngomentarin kamu nggak enak, ngeritik kamu nggak enak, bahkan mungkin itu bukan kritikan tapi hinaan, sikap yang terbaik yang bisa kamu lakukan itu bukan jawab. Kalau kamu jawab, kamu akan dengar yang lebih nggak enak lagi. Tapi kalau kamu diem, ucapan nggak enak yang sudah dia siapkan karena kamu diem nggak jadi disampaikan. Nah, karena kamu itu diam. Oleh karena itu bersikap cerdaslah. Gitu. Jadi tidak usah menanggapi keburukan dengan keburukan. Kalau ada yang berbuat buruk kepada kita, diamkan. Dan kalau kita bisa malah kita maafkan. Tapi dia kan jahat. Orang jahat yang ngurus bukan sama manusia. Orang jahat yang ngurus adalah Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Kemudian yang kelima, yang ada pembahasan kelima, jadi itu kan sudah disebutkan ada bukti-bukti kecerdasan akal Nabi SAW itu kan ada diantaranya tentang permasalahan perang dan lain sebagainya gitu. Sekarang bukti yang kelima daripada kecerdasan akalnya Nabi SAW ini harus, kalau mau tahu yang nomor ke-1, kedua, ketiga, keempatnya ada di sebelumnya ya. Ada di sebelumnya. Gitu. Ya. Yaitu di antara bukti teragung, terbesar untuk yang menunjukkan tentang kecerdasan akalnya Nabi SAW dan keunggulan akal beliau adalah betapa luasnya ilmu beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kepada Nabi SAW itu ilmu yang agung dan juga pengetahuan yang besar. Allah menunjukkan kepada Nabi SAW ayat tanda-tanda kekuasaannya. Allah telah menguatkan Nabi SAW dengan al-bayyinat, yaitu bukti-bukti kebenaran beliau itu seorang Nabi. Kemudian dengan mukjizat, setelah itu semua wahyu dikumpulkan dalam diri Nabi SAW, dan tidak mungkin orang bisa menerima semuanya ini kecuali orang yang Allah Ta'ala sudah memberikan khususiyah kepada orang tersebut dengan hati yang paling besar dan juga akal yang paling luas. Dan itu semuanya dimiliki oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bisa melihat, memahami tanda kebesaran Allah, bisa memahami wahyu ilahi, bisa memahami tentang Al-Quran dan sebagainya. Itu ilmu yang Allah Ta'ala berikan, dan tidak mungkin orang itu bisa menerima ilmu yang langsung dari Allah Ta'ala tersebut langsung dalam keadaan fresh itu kecuali orang tersebut adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak mungkin orang lain ada yang bisa. Ini yang bisa begitu itu cuma Rasulullah SAW. Jadi menjadi pribadi yang seorang Nabi itu yang dihadapi kadang bukan orang-orang sembarangan, kadang juga ada orang pintar di situ. Bagaimana Nabi itu dengan kelihayannya menjelaskan tentang Quran sampai orang tuh banyak yang tertarik dengan Al-Quran. Nggak sedikit orang masuk Islam, kenapa? Karena dengar ayat-ayat Al-Quran yang dijelaskan sama Rasulullah SAW. Nggak sedikit. Banyak sekali dari itu seperti itu. Ataupun ketika Nabi beradu hujjah dengan orang-orang yang dia itu merasa dia itu hebat, tapi beradu hujjah. Ataupun kadang-kadang orang-orang yang menguasai ilmunya nabi-nabi yang terdahulu, ketika tanding dengan Nabi Muhammad SAW pasti kalah. Jadi kadang-kadang kecerdasan itu ditunjukkan bukan dengan menjawab, tapi ketika nggak menjawab.
Nah, ketika dulu ada jebakan dari orang Yahudi. Orang Yahudi nanya, coba kamu tanya sama ini yang aku Nabi, coba tanya tentang roh. Dia jawab enggak? Kalau dia jawab berarti dia bukan Nabi. Tapi kalau dia enggak jawab berarti dia Nabi. Akhirnya ketika ditanyakan, Nabi enggak menjawab. Akhirnya turun Allah Ta'ala, yas'alunaka 'anir ruh, kullir ruhu min amri rabbi. Mereka tanya tentang roh, katakan roh itu urusannya Tuhan gue, itu Allah Subhanahu. Kadang-kadang orang pintar itu justru bukan jawab, tapi ketika dia diam dan tidak menjawab. Jadi tidak semua persoalan itu perlu untuk dijawab. Nah, makanya alhamdulillah kita di pertemuan sebelumnya kan itu sudah menghatamkan sirah nabawiyah. Dalam sirah nabawiyah itu di situ banyak sekali bukti-bukti bagaimana kecerdasannya Rasulullah SAW. Bagaimana beliau itu selalu dikawal sama wahyu ilahi. Sehingga kalau sekalipun ada pendapat Nabi yang pasti benar, tapi Allah Ta'ala punya sesuatu yang lebih benar, maka Allah Ta'ala akan mengarahkan Nabi SAW untuk kepada sesuatu yang lebih benar tersebut. Dan itu sering terjadi di dalam sirah kehidupan Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah dari Allah Ta'ala berikan berkah kepada kita semuanya. Semoga mendapatkan ilmu yang berkah dan juga manfaat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.